Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali untuk membahas berbagai tragedi yang terjadi selama akhir April ini. Yang pertama adalah On External Patrol Nanggala 402. Untuk kejadian ini saya hanya bisa mendoakan semoga arwah almarhum diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana kejadian persisnya. Dan sangat tidak produktif sekali kalau kita terus membicarakannya secara panjang lebar. Karena saya yakin nanti ujung-ujungnya akan saling menyalahkan. Bahkan di beberapa medsos itu sudah muncul ucapan-ucapan nyinyir ataupun analisa-analisa cocoklogi bahwa kapal selam Nanggala 402 hancur di rudal negara asing. Saya kira itu sangat tidak produktif. Dan yang kedua adalah gugurnya Brigjen TNI Igusti Putu Danikarya di desa Dembet, Beoga, Papua saat sedang patroli keamanan. Beliau gugur tertembak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM, Organisasi Papua Merdeka. Dan menurut pihak Organisasi Papua Merdeka, mereka memang sudah mengincar Jenderal Igusti Putu Danikarya. Jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulan atau tarik pelajaran dari peristiwa ini? Dan siapa yang salah? Kalau saya bilang yang salah itu adalah kita semua. Warga Indonesia itu sedikit banyak memiliki kesalahan. Masih banyak kawan-kawan kita, terutama yang berasal dari kelompok hak asasi manusia. Mereka cenderung bersikap baik atau permisif kepada gerakan organisasi Papua Merdeka. Hingga mereka sangat keberatan kalau gerakan ini disebut sebagai teroris, apalagi separatis. Mereka ingin status dari OPM itu tetap sebagai kelompok kriminal bersenjata. Dengan alasan pihak-pihak OPM bisa didekati secara kemanusiaan. Dan mereka takut nanti aparat akan represif terhadap masyarakat biasa. Saya kira ini lucu sekali. Karena apa? Karena sudah jelas kan. Mereka organisasi Papua Merdeka itu mendeklarasikan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Jadi mereka punya senjata. Bahkan tadi mereka sudah mengincar katanya. Jadi kalau kita menghadapi mereka itu sama seperti kita menghadapi begal, kendaraan bermotor, atau misalnya rampok ternak, ya jelas kita akan jatuh banyak korban. Dan masalahnya itu apa yang salah dengan pemikiran dari para kawan-kawan kita, para penggiat HAM? Saya kira semuanya itu berasal dari bagaimana paradigma atau paradigma mereka melihat kondisi sekarang ini. Kalau dari teorinya saya lihat agaknya mereka itu memang terpengaruh dari teori neo-Marxis. Terutama dari Louis Althusser tentang repressive state apparatus. Biasanya ya dulu saya waktu masih kuliah juga senang dengan teori-teori seperti itu. State atau negara itu akan selalu merepresif ke kita yang orang-orang swasta
apalagi tidak bersenjata. Tetapi ingat bahwa Indonesia itu sekarang sudah berubah. Teori-teori neo-Marxis state represif state apparatus ini hanya bisa diterapkan pada negara yang dikuasai oleh junta militer. Setelah reformasi kan kita tidak. Nyaris. Setelah reformasi semuanya itu diserahkan ke masyarakat, ke civil society. Jadi masyarakat memiliki kebebasan. Relatif lebih terbuka. Maka militer pun tidak bisa apa-apa. Kita ingat kasus yang baru-baru terjadi. Tewasnya 6 laskar FPI. Itu sudah jelas bahwa mereka itu kriminal bersenjata. Apalagi senjatanya itu senjata api. Tetapi apa kejadiannya? Akhirnya dituntut, diusut, dan kepolisian kena gitu. Dan ini kan sangat-sangat jelek sekali. Kejadian di Papua juga seperti itu. Sudah sering sekali OPM itu melakukan pembunuhan, pengerusakan pada masyarakat sipil ataupun militer. Tetapi kita tetap, atau kelompok-kelompok hak asasi manusia, itu tetap cuek. Kalau yang dibunuh militer, kalau yang dibunuh pihak Indonesia, itu seolah-olah ya biasa. Padahal masyarakat pun gemas dengan tingkah laku OPM ini. Masyarakat Papua sendiri kena getahnya. Mereka hidup dalam kondisi yang tidak aman. Jadi ya sebenarnya saya kira untuk kalangan-kalangan yang penggerak, aktivis HAM, bahwa ia berpikir sekali lagi bahwa ini adalah masalah-masalah terorisme, ini masalah separatisme. Kalau Anda misalnya ke luar negeri, Anda di negara-negara yang demokrasinya sudah maju sekalipun, pasti tidak mungkin dong kelompok separatisme itu akan dibiarkan, apalagi dilindungi, apalagi hanya dianggap sebagai kelompok kriminal bersenjata. Itu berbeda sekali. Makanya kenapa negara-negara maju, yang demokrasinya maju, juga ekonominya maju, itu tidak muncul separatisme. Karena mereka memiliki standar operasional yang sangat ketat, jauh lebih ketat daripada Indonesia. Jadi kalau misalnya kita berdalih hak asasi manusia, ya harusnya yang objektif. Tapi ya saya kira mudah-mudahan pemikiran-pemikiran yang aneh ini berasal dari kesalahan paradigm tadi. Kesalahan mengambil teori, bukan dari yang lain-lain. Kayak misalnya ada, ya artinya akhlak kita yang bermasalah segala macam. Jadi saya ucapkan turut berduka cita atas gugurnya Mayor Jenderal Purnawirawan I Gusti Putu Danikarya. Kita semua sangat bersedih dan saya harap ini adalah korban terakhir dalam cerita keganasan organisasi Papua Merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, kita tetap Pancasila dan kita tetap percaya TNI Polri.